ke channel saya. Di sini saya mau kenalin hobi baru buat kalian semua. Mungkin juga ada yang sudah kenal, tapi kebenaran hobi ini saya udah mainkan sejak 1997 waktu zaman saya masih SMA. Nah, namanya Warhammer. Warhammer ini apa sih sebenarnya? Nah, Warhammer ini sebenarnya itu tabletop games. Apakah ini seperti Dungeon and Dragon? Ada sedikit kemiripan karena sama-sama memakai miniatur. Tapi ini lebih seperti Dungeon and Dragon dikawinkan dengan catur. Jadi war games yang memakai miniatur dan punya sets of rules, peraturan-peraturan yang biasanya ada di buku-buku seperti ini. Jadi kayak catur, ada tiap unit itu ada jalannya sendiri-sendiri, ada kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, cuman dalam Warhammer ini peraturannya lebih sedikit kompleks dan lebih luas. Nah, mereka juga punya kayak ras-ras tersendiri yang tiap ras itu mempunyai peraturan lagi sendiri, senjatanya sendiri, dan juga cara bermain playstyle yang berbeda-beda. Nah, Warhammer itu dibagi menjadi berbagai macam kelas, berbagai macam segmen. Tapi yang paling besar mereka punya signature playstyle-nya itu adalah zaman dulu waktu saya main adalah Warhammer Fantasy yang masih memakai seperti kuda-kuda seperti ini, knights, ada elves, ada dwarf, seperti kayak film-film di Lord of the Rings. Nah, perusahaan yang membuat Warhammer ini juga membuat tabletop games yang khusus franchise-nya si Lord of the Rings. Nah, tapi itu di luar dunianya Warhammer. Lalu, sekarang yang paling terkenal adalah ini, Warhammer 40K atau Warhammer 40,000. Ini seperti yang kalian mungkin belakangan ini sering lihat sejak kasus Henry Cavill dikeluarkan dari Superman. Nah, beliau memainkan salah satu ras dari Warhammer 40K ini yang bernama Adeptus Custodes. Itu ceritanya mereka adalah bodyguard dari Emperor-nya sendiri yang di dalam dunia Warhammer 40K itu. Nah, di sini di dunia Warhammer 40K itu mereka menggunakan lebih yang zaman ceritanya dystopian future yang pakai robots, tanks, kapal-kapal. Nah, tapi nggak lupa juga mereka juga punya musuh yang seperti masih monster-monster dan demon-demon seperti ini. Nah, zaman dulu waktu saya main, bahan-bahan dari miniaturnya itu masih besi seperti ini ya. Kita bilangnya ini white metal. Nah, atau seperti ini yang kecil-kecilnya. Nah, tapi makin kesini karena cost dari besi ini lebih mahal, nah mereka semua bikin dari plastik. Walaupun belakangan ada juga beberapa yang dari resin. Nah, dengan teknologi 3D print sekarang ini, beberapa orang juga bisa mencari opsi yang lebih murah dengan menggunakan 3D printer. Ini contoh yang saya ada print menggunakan 3D printer. Nah, mainnya seperti apa sih? Apa aja yang kita butuhin buat main? Nah, mainnya itu sebenarnya hampir seperti catur, tapi karena lebih kompleks, kita punya unit-unit yang lebih banyak dari catur dan juga mempunyai peraturan-peraturan. Contohnya misalnya unit ini jalannya 9 inch. Nah, 9 inch ya kita harus pakai penggaris ukur yang ada incinya. Nah, tembakannya juga ada jaraknya berapa inch. Lalu untuk mengetahui kita kena atau tidaknya, kita menggunakan sistem dadu atau dice seperti pada Dungeons and Dragons. Nah, dadu yang biasa digunakan adalah dadu yang bersisi 6 seperti ini.
Nah, biasanya apa sih yang kita butuhin untuk start bisa main Warhammer ini? Nah, pertama kita butuh pertama adalah buku. Ya, bisa juga sih kita lihat peraturannya dari website-website yang ada sekarang ini. Nah, tapi untuk lebih mudah dan lebih gampang dan kita bisa lebih menjiwai permainannya, di sini bukunya ini nggak cuma tentang rules, tapi mereka juga ada story-story, cerita tentang chapter mereka dan juga tiap unitnya itu kelebihannya apa. Nah, di situ dari situ kita bisa mengerti lebih lanjut. Nah, kedua kita butuh miniaturnya. Miniaturnya ini kebenaran di sini saya sekalian unboxing. Ada namanya chapter Black Templar, itu adalah salah satu dari Space Marines. Space Marines apa sih? Itu adalah chapter yang paling terkenal di Warhammer ini. Mereka itu seperti clone troopersnya di Star Wars. Nah, pasukan ini banyak versinya, jadi ada Ultramarines, Blood Angels, Dark Angels, dan salah satu ini Black Templar. Dan mereka punya warna army tersendiri yang membedakan dengan chapter-chapter lainnya, dan punya rules tersendiri juga yang membedakan kayak ciri khasnya mereka itu. Beberapa juga dibedakan dengan senjata-senjatanya juga yang diboleh di beda-beda chapter. Nah, ini kebenaran ditulis mendapatkan 13 miniatur, dan sini bisa dilihat isinya, ada robotnya dan juga ada orang-orangannya. Dan kelihatannya kita dapat buku dan kartunya juga di sini. Yuk kita unboxing. Oh, di sini ditulis juga made in UK. Nah, si perusahaan Games Workshop ini yang membuat Warhammer, dia berasal dari UK, dari Inggris. Coba kita lihat isinya. Nah, biasanya tiap miniatur itu mendapatkan base seperti ini yang membedakan dari biasa yang besar dan yang kecil. Yang untuk memudahkan kita untuk mengukur berapa jauh jalannya atau apakah mereka kena tembak atau tidak. Nah, itu biasa diukur dari ujung base-nya. Ada kartunya. Biasanya ini tentang mereka punya keahlian dan skill-skill biasa di sini. Nah, parts-partnya masih seperti ini, plastik warna abu-abu, seperti Gundam gitu. Jadi kita mesti rakit dulu. Tapi ini biasanya butuh lem plastik, seperti Tamiya semen. Nah, ini adalah orang-orangnya. Kita dapat artnya juga yang bisa dipajang. Nah, ini bukunya. Terus kita juga dapat transfer seperti stiker gitu, tapi membutuhkan air untuk tempel.
Nah, di sini ada buku petunjuk buat cara pasangnya. Nah, ini buku, kita bilang ini kodeks. Nah, ini tentang Black Templar. Nah, di awal-awal mereka biasanya ada story-story, ada artwork, ya. Nah, ini mereka punya stratagems, itu mereka punya skill dari army tersendiri. Lalu biasanya mereka di sini ada seperti ini. Ada mereka punya movement, weapon skill, ballistic skill, strength, toughness, wound, attack, leadership, and save. Move itu ya berapa jauh mereka jalannya. Weapon skill itu adalah kalau mereka mau pukul seseorang, jadi mereka punya weapon. Kalau ballistic adalah mereka punya kalau mereka mau tembak atau shooting. Strength adalah kekuatan dari mereka. Toughness adalah kekebalan dari mereka. Wound itu ada darahnya, ada berapa poin darahnya mereka. Attack itu berapa dadu yang mereka akan lempar saat mereka mau menyerang. Leadership adalah mereka punya moral. Semakin tinggi moralnya, semakin susah mereka untuk kabur kalau mereka kalah. Lalu ada save. Save itu adalah role yang kita harus lakukan saat kita kena serangan. Sementara segitu dulu introduction dari saya tentang Warhammer. Semoga kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih, bye-bye.